saya kira yang tadi diceritakan Mas Yunantio itu membuktikan soal bagaimana kemudian para korban ini harus menempuh jalan panjang. Bahkan sebuah putusan yang sudah memiliki putusan yang tetap begitu masih belum bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan apa yang menjadi hak korban, soal misalnya apa yang diputuskan untuk guru-guru di Kebumen. Terus juga ada beberapa contoh yang memang di Kendal bisa berhasil, soal rekoleksi memori, memorialisasi, dan yang lain sebagainya, dan juga sedang di Boyolali. Nah, terakhir saya akan memberikan kesempatan ke Mas Andre Sujatmiko untuk bicara soal bagaimana kemudian tanggung jawab negara. Nah, setelah Mas Andre ini nanti kita akan tanya jawab sampai jam 3:30. Silakan Mas Andre, 10 menit Mas. Ya, terima kasih Mas BK atas kesempatannya, kepada Ahmad Taufik, kemudian Pak Amiruddin, Pak Marzuki, Mbak Yati, Bu Nadia, Mas Adi, dan Pak Kabul sebagai narasumber. Jadi ini anaknya bagian terakhir ya Mas BK ya. Banyak hal yang saya terima sebagai masukan. Tapi sekali lagi kalau kita melihat niatan Komnas menyelenggarakan acara pada hari ini, saya sih tetap optimis walaupun tadi Bang Amir kelihatannya merasa sendirian gitu ya Komnas. Banyak cara sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia. Tidak melulu misalnya hanya pada satu cara. Nah, yang jelas tolong dibalikan dulu ke judulnya, Mbak, PowerPoint-nya. Nah, ini sekalian aja lah hasil penelitian disertasi sebetulnya ya, yang saya singkat, mudah-mudahan 10 menit selesai. Jadi, saya mau fokus pada pemulihan korban. Saya menggunakan istilah pelanggaran berat hak asasi manusia, gross violation of human rights. Nah, melalui mekanisme apa? Saya melalui pendekatan yang sifatnya non-judicial. Khususnya misalnya peristiwa 6566. Tadi misalnya Bu Nadia, kemudian Mas Adi, kita lihat bagaimana misalnya korban itu sedemikian teraniaya, gitu ya. Bahkan ketika saya studi, ini fokus sebetulnya mekanisme yang dimainkan di LPSK dan yang dimainkan di Palu, yang melalui perwali era kepemimpinan Wali Kota Rusdi Mastura. Sebetulnya secara umum kalau kita bicara pelanggaran HAM itu kan nanti menyangkut dua hal. Satu menyangkut pelaku, ya bisa dilanjutkan Mbak slide-nya, menyangkut pelaku, kemudian menyangkut korban. Di situ misalnya harus ada kehadiran negara. Ya. Saya langsung ke konteks misalnya peristiwa 6566. Nah, ini PR terbesarnya. Ya. Tadi misalnya saya lihat data terakhir dari Bang Amir misalnya sampai tahun 2020 itu belum diapa-apakan gitu ya. Jadi 27 Desember 2018. Jadi memang kita harus sudah punya mindset bahwa pemerintahan yang berkuasa, apalagi misalnya mewarisi ya kultur militeristik ya dari Orde Baru, itu akan sulit untuk mengandalkan itu. Jadi sebetulnya negara bisa dikatakan di satu sisi terkait penyelesaian judicial masih melakukan praktek impunitas. Itu segitu banyak laporan dari Komnas HAM hasil investigasi, belum ada tindak lanjut. Itu sudah bisa ditebak karena misalnya dari sisi negara sudah terbayang ya konsekuensi hukum yang akan timbul, tidak hanya hukum tapi juga misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut sosial, keuangan, politik dan sebagainya. Yang tadi Bang Amiruddin juga cerita mengenai aspek-aspek politik, termasuk juga Pak Marzuki Darusman. Tapi saya tidak mau masuk ke sana. Yang jelas ada hal-hal yang bisa sebetulnya dimainkan
katakanlah untuk sedikit mengurangi beban dari para korban, walaupun ini sebetulnya masih jauh dari standar internasional. Nah, jadi sebetulnya kalau terhadap korban, saya melihat ya dalam konteks peristiwa 6566 ini sudah ada pemulihan gitu ya secara parsial. Ya, misalnya nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh LPSK dengan mekanisme tadi yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan dari Kontras, misalnya ada yang namanya bantuan. Kita ini sangat luar biasa ya, secara sistematis itu bagaimana misalnya ada semacam relaktan, keengganan gitu ya. Atau tadi sebetulnya Pak Marzuki bilang ya political will-nya ada sih. Ya kalau saya mungkin diistilahkan masih setengah hati gitu ya. Jadi kalau misalnya balik ke tema umum kita bicara reparation atau pemulihan itu kan dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Arti yang luas itu misalnya ya kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan itu di Indonesia harus ditempuh melalui jalur yudisial. Tanpa ada jalur yudisial yang dimainkan, seperti laporan yang sudah disusun oleh Komnas HAM, jauh panggang dari api, tidak akan ada pemulihan. Saya ingat betul ketika menulis disertasi ini, Anda dari mana ujuk-ujuk tiba-tiba bilang pelanggaran HAM? Kayak beli kucing dalam karung gitu. Ini pengadilannya belum ada, keputusannya belum ada. Mungkin yang itu level di perguruan tinggi gitu ya. Masih punya anggapan-anggapan yang seperti itu. Walaupun itu mudah sekali untuk dijawab bahwa dalam konteks internasional korban itu bisa ditentukan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan. Bisa merefer ke guiding principle, basic principle and guidelines mengenai remedy and reparation. Kemudian lebih dari itu, ya saya mengandalkan apa yang dibuat oleh Komnas HAM. Jadi ketika Komnas HAM sudah memutuskan terjadi satu pelanggaran berat hak asasi manusia, di situ entry point-nya. Dari situ terkait korban, ya sudah bisa masuk itu semua. Pemulihan-pemulihan yang katakanlah menurut saya masih setengah hati. Kenapa saya setengah hati? Tadi seperti misalnya Bu Nadia, Bu Ita yang dari Jogja. Kok sekarang korban 65 itu disamakan dengan peserta BPJS gitu ya. Jadi ini setback sebetulnya. Kalau sebelumnya itu khusus, istimewa gitu ya, sekarang jadi generik. Nah itu yang saya bilang setengah hati. Nah di dalam konteks reparation atau pemulihan yang secara sempit, itu juga sebetulnya tidak jelas. Kalau kita bicara pemulihan yang sempit itu kan spesifik, seperti misalnya Jerman. Bagaimana membuat program khusus terhadap para korban Nazi misalnya. Atau misalnya nanti ada studi dari saya komparatif sedikit di Argentina, di Chile. Nah itu beberapa hal. Tapi saya tetap optimis, mudah-mudahan pola-pola yang bagus seperti tadi disebut praktek di Palu gitu ya, dan LPSK lebih diberdayakan lagi. Saya optimis misalnya pemulihan melalui pendekatan hak ekonomi dan sosial itu bisa berlanjut. Lanjut, Mbak. Slide-nya. Ya. Nah, ini sebetulnya urgensi saya melakukan penelitian. Ini adalah the root of evil dari apa ya pelanggaran HAM yang di Indonesia. Tadi Pak Ahmaduddin, Bang Amir kan itu taruh paling atas. Hari ini luar biasa. Bahkan sampai detik ini kalau kita ibaratnya kita naik taksi, ini argo pelanggaran HAM-nya masih jalan terus gitu ya. Jadi mandek, judicial mandek. Ya. Nah, saya fokus ke korban nih. Pelaku nanti ada porsinya sendiri lah. Nah, entry point-nya tadi ketika Komnas HAM bilang secara pro justitia ini ada pelanggaran berat HAM, masuk dari situ. Lanjut, Mbak. Ya, ini sih cerita sedikit saja ketika saya ujian proposal didedetin apa betul sih ada pelanggaran berat HAM sampai buat seperti ini gitu ya. Bahwa entry point dari penyelidikan pro justisia Komnas HAM, kemudian kasus 65 itu ada unsur meluas, sistematis, sampai
misalnya ada pelanggaran yang terhadap norma non-derogable rights gitu misalnya. Jadi betul, tidak usah ragu lagi, ada pelanggaran berat HAM, sudah, lanjut. Lanjut, Mbak. Iya. Nah, ini sebetulnya kasus 65 ini saya merefer ke Pak Asri Warmanadam karena saya banyak berkonsultasi dengan beliau. Ini tema besar yang kalau penyelesaiannya bulat gitu memang agak susah. Tadi misalnya Bu Ita cerita sedikit mengenai eksil. Nah, 65 itu kan bisa dipotong, dibagi-bagi gitu ya. Ada pembunuhan massal, penahanan semenang-menang, bahkan dari perkosaan, ya. Ada pembuangan paksa ke Pulau Buru dan seterusnya. Ini rangkaian peristiwa dan sampai hari ini yang masih berjalan adalah stigmatisasi. Walaupun tadi praktek di Kebumen misalnya ada penisanan, kemudian ada lagu-lagu yang bisa dimainkan lagi, tapi ini masih berjalan terus sampai sekarang. Lanjut. Mas Andre, waktunya 3 menit, Mas. Ya, nah ini gambaran sedikit ya bahwa 65 itu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat skalanya ya, Argentina itu 30.000 lah. Ini kalau bicara statistik yang mati gitu ya. Maksudnya angka-angka tidak terkait dengan persoalan-persoalan yang sosok nyawa manusia, ini angka aja gitu, ansih. Ya, mereka bisa selesaikan. Tapi sekali lagi memang kalau kita ingin menyelesaikan tidak lain dengan cara yang harus ekstrim, mempressure negara, saya kira seperti itu. Ya, pengadilan HAM ad hoc tim-tim itu tidak lahir dengan begitu saja, tapi ada tekanan-tekanan yang luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Lanjut. Nah, ini terkait dengan statement Pak Marzuki Darusman, ya. Jadi memang kalau diamati peraturan yang paling baru itu kan PP nomor 7 tahun 2018 kalau tidak salah mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan. Ini definisi korban bukannya makin meluas malah makin sempit, hanya orang gitu ya. Walaupun dalam SOP LPSK itu bisa ditafsirkan juga kelompok orang dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini critical point ya, siapa sih korban itu? Dari situ berangkat untuk seterusnya. Lanjut. Nah ini kalau bicara tadi Bu Ita sudah menyinggung ya, termasuk dari kontras Mbak Yati tadi, ada SKKPH, ya, status korban, kemudian dalam hukum nasional bagaimana, hak-hak korban itu apa, ada di mekanisme LPSK. Lanjut Mbak. Ya, ini prosedur aja di Komnas HAM, LPSK, layanan baru. Ini aja luar biasa. Kalau dituntut KTP, KK seperti Bu Ita bilang, ya susah lah, udah tua renta gitu ya. Jadi ini juga catatan tersendiri mengenai prosedur. Lanjut. Ya, banyak yang agak pesimis soal ranah HAM, tapi saya justru sebaliknya. Apa yang praktek di Palu ini terinspirasi sebenarnya dari instrumen internasional gitu ya. Deklarasi Wina Program of Action tentang hak asasi manusia. Ya, kalau dirunut, perwali yang di Palu itu sebetulnya merujuk ke instrumen internasional. Intinya di situ. Ini malah praktek bagus, tapi dalam konteks nasional tidak muncul gitu. Saya tidak mengerti gitu ya. Lanjut. Nah, ini menurut saya yang perlu dimainkan. Tadi misalnya di Kebumen, di Boyolali gitu ya. Kenapa di Palu berhasil? Ini menurut saya apa ya, kata-kata kuncinya ya. Ada modal sosial, ada modal budaya gitu. Nah, saya nggak tahu bisa dimainkan nggak di Jawa Tengah yang memang katakanlah zona merah dalam kasus 65 gitu. Tapi upaya-upaya dari akar rumput grassroots tadi saya kira bisa kemudian dikembangkan lebih lanjut. Terakhir, lanjut. Ya, ini sebetulnya di Indonesia sudah ada apa sih namanya pemulihan gitu. Cuman ini kayak malu-malu gitu, Mas Beka. Ya. Kalau di luar di standar internasional kan basic principle and guidelines itu kan kompensasi, restitusi, rehabilitasi. Ini rehabilitasi diganti dengan kata bantuan. Nah, saya tahu karena kalau rehabilitasi kan harus melalui prosedur putusan pengadilan. Ini disiasati supaya bisa jalan aja lah. Yang penting jalan gitu. Judulnya bantuan, berarti kan itu top down gitu ya.
mau dikasih mau enggak ya gimana yang mau ngasih kan gitu. Judulnya bantuan, bukan rehabilitasi, itu kritik tersendiri. Nah ini di Palu misalnya pemberdayaan ekonomi dari para korban yang bisa kemudian dimainkan gitu. Jadi sebetulnya apa yang dipraktekkan LPSK dan Palu itu juga inline dengan basic principle and guidelines. Ada rehabilitasi kepuasan dan pemulihan bersifat non judicial. Terakhir satu aja Mas Beka. Ya, Mas. Nggak sampai 1 menit. Terakhir, slide terakhir. Ya. Jadi kalau sekolah suruh bikin dalil dipaksa gitu ya. Saya sih poin paling senang nomor 2 ini ya. Jadi kalau misalnya LPSK kemudian dengan apa namanya gembira, ini ada sekian ribu yang sudah mendapatkan pemulihan, tapi saya mengingatkan kembali poin yang kedua ini. Pemulihan yang paling maksimal sekalipun itu tidak akan menghapuskan penderitaan korban yang paling minimal sebetulnya. Jadi sementara itu Mas Beka. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Andre. Saya kira saya meng-highlight poin kedua yang tadi penting, bahwa pemulihan korban yang paling maksimal pun tidak akan bisa setara dengan pengorbanan yang minimal dari para korban. Kira-kira seperti itu, tapi dan juga soal sudah ada inisiatif-inisiatif yang ngomong pemulihan korban, tentu saja LPSK yang paling maju, dan kemudian di tingkat lokal ada Palu. Hanya memang evaluasi atas Palu kalau dikaitkan dalam konteks bangsa ini ya hanya pada di situ. Kemudian pemerintah pusat tidak mendorong itu menjadi lebih sistemik begitu, untuk bisa diterapkan dengan model yang berbeda tapi prinsipnya yang sama di daerah-daerah yang lain. Jadi itu memang hanya tergantung kepada kepemimpinan lokalnya. Kalau memang kepemimpinan lokalnya itu kuat dan kemudian berpihak, akan memberi kesempatan itu, tapi nanti juga kalau ganti, akan ganti lagi begitu. Nah ini saya kira memang perlu sistem yang lebih kuat. Bapak Ibu, kita sudah 6 pembicara, saya kira sudah banyak sekali cerita-cerita, poin-poin yang ada. Kita akan masuk tanya jawab, kemudian nanti bisa raise hand atau juga menulis di chat, tapi sambil menunggu Bapak Ibu semua mengajukan pertanyaan atau raise hand, saya akan memberi kesempatan kepada Pak Kabul Supriyadi, itu mantan Komisioner Komnas HAM dan juga Hakim Pengadilan HAM untuk kasus Tanjung Priok ya Pak, untuk sedikit menceritakan soal pengalaman beliau dan kira-kira juga apa yang bisa dilakukan dalam konteks sekarang. Silakan Pak Kabul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin sampaikan di forum diskusi ini beberapa pengalaman yang pernah saya geluti karena saya pernah ada di Pengadilan HAM, dan juga tadi sudah disebutkan di Komnas HAM, dan juga selalu yang dekat dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan penyelidikan pro justisia. Yang pertama, pengalaman di Pengadilan HAM. Saya pernah sebagai hakim ad hoc di Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timur Timur 1999, dan di Pengadilan HAM yang digelar di Makassar, yaitu peristiwa Api Pura yang terjadi pada tahun 2000. Beberapa pengalaman yang saya alami terkait dengan praktek di pengadilan, yang barangkali menjadi catatan saya, yaitu yang pertama itu terkait dengan hukum acara. Hukum acara kalau kita lihat di Undang-Undang 26 tahun 2000, di pasal 10 itu, kalau tidak secara spesifik diatur di Undang-Undang 26 2000, maka akan digunakan praktisnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang itu orang selalu melihat bahwa itu hukum acara pidana ordinary crime. Sementara pelanggaran HAM berat atau kejahatan HAM berat mestinya juga hukum acara yang levelnya adalah extraordinary crime. Itu banyak masalah terkait dengan soal-soal seperti ini.
perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim. Kemudian yang kedua, yang saya alami karena tadi disampaikan oleh Mas Amiruddin, kalau tidak salah soal kemauan politik pemerintah. Pada saat pengadilan itu digelar, majelis hakim itu sebetulnya apa sih dibandingkan dengan terdakwa, dibandingkan dengan saksi? Terdakwa dengan seenaknya saja itu bisa tidak hadir di pengadilan. Saksi-saksi yang dari institusi tertentu itu juga seenaknya saja itu tidak hadir di pengadilan. Apalagi di pengadilan awal pertama itu Tanjung Priok, kemudian pertama kali itu Timur Timur, kemudian Tanjung Priok. Di pengadilan itu digelar itu demonstrasi luar biasa dengan pemasangan MMT dengan tulisan-tulisan yang sangat-sangat miris bagi hakim. Apalagi pengadilan itu yang namanya pengunjung itu yang duduk di depan hakim itu isinya itu baret tertentu warnanya. Kalau itu yang disidang adalah dari Kopassus. Baretnya tertentu, semuanya udah dipasang di situ baret, itu tidak ada siapapun kecuali mereka. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Apalagi terdakwanya juga pakai pakaian yang dinas seperti itu. Nah, itu juga secara psikologis itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap. Kemudian yang berikutnya, pengalaman saya sebagai seorang hakim, mungkin pada waktu itu belum ada yang namanya dissenting opinion. Saya pernah melakukan dissenting opinion, tapi yang terjadi apa? Wah, luar biasa tekanan terhadap diri saya pada waktu saya mau bikin dissenting opinion. Masih di kasus yang ada di Jakarta di Pengadilan HAM ad hoc. Nah, setelah itu karena Pak Abdurrahman dulu Hakim Agung, kemudian beliau bisa dissenting opinion terkait dengan kasusnya Pak Akbar Tanjung, apalagi itu disiarkan melalui televisi. Kasus yang digelar di Makassar di Pengadilan HAM untuk kasus Abipura. Saya sudah leluasa untuk bikin dissenting opinion karena Mahkamah Agung juga sudah bikin yang namanya aturan-aturan seperti itu. Baik, kemudian yang perlu saya sampaikan, karena tadi juga dibicarakan mengenai yang namanya kompensasi. Pada waktu kasus yang ada di Jakarta, sebetulnya sudah ada teman-teman dari NGO yang membantu teman-teman korban untuk bikin reng-rengan yang namanya kompensasi. Apa yang terjadi? Jaksa, ya, karena dalam hal ini kan sebetulnya kan Jaksa Agung, tidak merespon sama sekali. Di Abipura, kasus Abipura yang digelar di Makassar, itu juga sudah cukup rinci. Tapi jaksa menolak juga, wadah itu udah urusan dari kami, biar nanti diselesaikan di pengadilan yang lain. Itu artinya apa? Bahwa negara itu ya setengah hati itu kalau mau membantu seperti itu. Korban is korban, apalagi putusannya semuanya itu tidak ada yang dinyatakan bersalah. Makanya David Cohen, guru saya yang pernah ngajari saya itu, ditulis di Elsam kalau tidak salah bahwa pengadilan HAM Indonesia dirancang untuk gagal. Nah itu saja kan sudah menggambarkan. Rasanya itu kalau saya itu penyanyi dangdut itu sakitnya itu ada di sini. Berikutnya yang ingin saya sampaikan masih terkait dengan soal ini. Tadi ada disebutkan Pak Andre, kasus barangkali Palu. Saya juga membimbing mahasiswa ada kasus di tempat lain di Boyolali, barangkali juga akan ada yang model yang seperti itu. Saya kira sangat bagus. Pada waktu saya di Komnas HAM, karena saya sering ke Talang Sari, dianggap teman-teman kalau kasus Talang Sari itu urusannya Pak Kabul pada waktu itu. Itu sampai sekian kali saya ke sana dan hampir berakhir masa jabatan saya di Komnas HAM, saya melihat bahwa orang-orang di Talang Sari itu masih memperoleh diskriminasi yang luar biasa. Jalan yang menuju ke sana, listrik yang menuju ke sana. Ada itu yang namanya tiang itu, tiang listrik. Waktu itu, saya nggak tahu sekarang, tapi yang jelas pada waktu itu, proses untuk memberikan pemulihan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh korban, tadi karena banyak dibicarakan tentang yang diinginkan oleh korban.
wah rasanya waktu itu juga masih sangat-sangat kurang. Kemudian yang berikutnya, barangkali karena ini di Komnas HAM, saya juga itu dengan Mas Yana itu dulu sering itu diskusi terkait dengan yang namanya draft-draft perubahan, baik Undang-Undang 39 maupun Undang-Undang 26 2000. Saya spesifik Undang-Undang 26 2000. Barangkali, karena ini debatable juga, soal kewenangan Komnas HAM. Penyelidik itu yang tidak dihiraukan itu oleh Jaksa Agung. Saya selalu di dalam diskusi itu dan juga di dalam draft apa yang dibikin oleh Komnas HAM maupun yang dibikin oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya mengusulkan Komnas HAM itu hanya ada dua pilihan, penyelidik sekaligus penyidik seperti KPK, debatable ini memang, atau sama sekali nggak usah itu yang namanya penyelidik. Yang penyelidiknya itu acak-acak, sehingga hasil penyelidikannya itu, kalau saya di hadapan mahasiswa selalu saya katakan, itu di Komnas HAM itu banyak itu, BAP itu yang dibikin oleh Mas Yada itu ditumpuk. Kasih aja itu cover yang bagus, itu dipasang itu di lemari di depan gitu, untuk bisa dilihat siapapun yang akan berkunjung ke Komnas HAM. Apakah seperti itu? Nah inilah menurut saya, yang terkait dengan soal impunitas. Tadi Mas Andri itu sudah menyebutkan. Saya kira dalil yang ketiga, kalau tidak salah, soal impunitas. Kalau ini tidak diselesaikan, maka budaya-budaya kekerasan itu pasti akan berlangsung. Karena orang melihat itu, apa itu pelanggaran HAM? Apalagi sebutannya pelanggaran. Dikiranya itu pelanggaran lalu lintas. Padahal kalau Undang-Undang 26 2000 itu pakai itu adopsi dari Statuta Roma 1998 yang dipakai bukan pelanggaran HAM, untuk kejahatannya adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi yang disampaikan, barangkali sedikit yang disampaikan oleh Bu Fathia tadi sebagai orang yang pernah ada di penyelidikan 65, yang saya masih ingat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang ada di Undang-Undang 26 2000 hanya kejahatan yang terakhir saja itu yang tidak ada. Kejahatan yang huruf terakhir saja yang tidak ada. Semuanya ada di dalam peristiwa 65. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabul atas sharing pengalamannya, pengetahuannya, dan juga bagaimana kemudian pengalaman soal hakim-hakim menerima tekanan dan yang sebagainya kaitannya dengan tugasnya. Ada dua orang yang sudah mengangkat tangan untuk bertanya, satu Pak Junaidi Saibi dan satu Mas Yana. Saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu ke Pak Junaidi Saibi. Silakan Pak, kalau mau menanyakan singkat saja, seperti apa, dan kemudian nanti kita akan coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu dan nanti dilanjutkan ke Mas Yana. Silakan Pak. Terima kasih Mas Beka untuk kesempatannya. Tadi sebenarnya saya tertarik sama pemaparan dari Pak Amiruddin dan Mbak Yati ya, terkait dengan hasil yang pelanggaran HAM masa lampau itu. Menurut saya nggak bisa dikesampingkan begitu saja tentang hukum acara, dan juga itu harus juga menjadi bahan perhatian bagaimana administrasi hukum acara itu adalah sangat rigid. Dan itu misalnya berita acara sumpah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM juga harus terikat sama KUHP, itu pasal 10. Jadi nggak bisa dikesampingkan begitu saja dengan apa yang yang tadi disampaikan oleh Bang Amir. Menurut saya nggak bisa sesimpel itu kita ngelihatnya, dan koordinasi antara penyelidik dan penyidik itu tetap harus dijalan. Apalagi ini kan nanti banyak beberapa kasus penyelidikan pelanggaran HAM untuk pengadilan HAM tetap gitu ya, pengadilan tetap HAM, bukan lagi ad hoc. Nah itu misalnya izin dari penyidik itu tetap harus disampaikan, termasuk juga dimulainya penyelidikan itu kan sangat jelas sekali, dan itu hal-hal administrasi, tetapi itu nggak bisa dikesampingkan. Dan menurut saya juga instrumen daripada penyelidik
di Komnas HAM itu tetap terus juga dibina, dan juga masalah pengangkatan, penyumpahan daripada penyidik itu juga menjadi hal yang penting. Yang kedua, saya ingin menyoroti dari Mbak Yati tadi terkait dengan pernyataan Jaksa Agung. Menurut saya juga tidak juga ada yang bisa disalahkan juga, karena juga kita nggak boleh juga lupa tahun 2001 keputusan rekomendasi dari DPR justru menyatakan insiden Trisakti dan Semanggi itu bukan pelanggaran HAM. Nah, itu kan yang jadi pegangannya, karena juga tadi Bang Amir menyampaikan, dan kita juga semua tahu bagaimana pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu adalah harus melalui rekomendasi DPR dan ada Kepres. Sekarang kalau misalkan penyelidikannya sudah ada, lalu dipaksakan penyidikan itu harus dilakukan, lalu nanti kalau udah limpahnya kemana pengadilannya? Nah, jadi memang itu beberapa hal yang secara teknis juga nggak bisa dikesampingkan hukum acara. Itu aja sih yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Mas Beka dan Bapak Ibu semua sekalian. Oke, makasih Mas Jun tanggapannya. Saya kira nanti kita kumpulkan dulu. Silakan Mas Yana, dan setelah itu ada Mas Lilo Agung Krisnabudi. Singkat-singkat ya, Mas, karena waktunya sudah mepet. Silakan Mas Yana. Baik, makasih Mas Beka, Bapak sekalian yang kami hormati. Karena waktu, ya paling tidak ada dua hal. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Karena ini harus move on. Jangan sampai kata almarhum Bang Hakim itu kaset 1003 ya, antara Jaksa Agung dengan Komnas bolak-balik ya bunyinya itu terus itu. Pertama yang mungkin bisa dilakukan, saya pernah mengusulkan dulu di Komnas, kita menggunakan SKLN ya, sengketa kewenangan lembaga negara. Walaupun di MK itu disebut hanya lembaga negara dibentuk dengan konstitusi, akan tetapi ada tafsir juga menurut Prof. Jimli yang dulu ketika saya tanya, lembaga yang menjalankan fungsi konstitusi dan Komnas termasuk di situ yang fungsi HAM itu bisa dilakukan. Jadi biar ada pergerakan. Nah, artinya nanti kita udah menggunakan mekanisme exhausted local remedies. Kita udah menggunakan berbagai macam cara. Berikutnya menggunakan mekanisme internasional yang itu tetap kita lakukan. Kalau gagal bisa lewat ACC mungkin susah ya karena banyak komplikasi. Lewat treaty bodies, lewat UPR, lewat special rapporteur itu bisa dilakukan. Nah, yang kedua berkaitan dengan perlindungan hak-hak saksi dan korban. Terima kasih Mbak Ita, Mbak Yati. Kami jelaskan sedikit kenapa BPJS dari LPSK, karena memang keterbatasan anggaran saat ini LPSK masih ke anggaran setnek. Tahun ini kami di LPSK sedang mengupayakan untuk bagian anggaran sendiri, dan ini sudah masa proses tahap akhir, tinggal persetujuan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nanti ketika anggaran sudah mandiri, kami akan melakukan perubahan, tentu dengan masukan dari Bapak sekalian, ini sebagai hal yang luar biasa. Bahkan kami punya mimpi akan membangun Center of Excellence Trauma Center. Kami sudah akan dapat hibah sekitar 7 hektar, itu yang akan kami mimpikan untuk menjadi pusat trauma healing bagi saksi dan korban. Terima kasih Mas Beka, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Yana. Terakhir yang sudah raise hand, Mas Lilo Agung Krisnabudi. Silakan Mas Lilo, singkat. Ya, selamat sore. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa sudah ada semacam upaya dari Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan pemerintah untuk duduk bersama dan mencari jalan tengah bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia yang sampai sekarang ya belum bisa dikatakan menemui titik yang baik. Dan yang kedua, tadi telah dipaparkan kebanyakan berkas perkara pelanggaran HAM berat terakhir disampaikan ke Kejaksaan Agung itu tanggal 27 Desember 2018. Nah, ini 1 tahun lebih, ini berkas ini sudah sampai mana? Atau pengerjaannya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lilo. Ada satu lagi Mas Muhammad Saleh. Mungkin ini terakhir ya, karena kita kepepet waktu. Silakan Mas Muhammad Saleh. Terima kasih Mas Beka. Saya hanya mau menyampaikan sedikit saja bahwa kalau kita kemudian punya keinginan untuk pelanggaran HAM berat ini dibawa melalui proses peradilan, maka saya kira sangat lama dan sangat panjang perjuangannya. Sehingga pilihannya menurut saya adalah dilakukan penyelesaian melalui proses non-judicial. Artinya ada sebuah konsensus
apa yang kemudian diminta oleh para korban. Artinya kita lebih menitik beratkan kepada kepentingan korban, para korban, sehingga ini harus case by case, harus ada inventarisasi daripada Komnas HAM, kasus per kasus kira-kira konsensus apa yang diminta dari korban terhadap negara. Setelah itu baru kemudian dan sekiranya ini adalah sangat harus diatur melalui undang-undang, tidak bisa kemudian dengan PP. Kemudian yang kedua, baru kemudian melangkah hal yang lebih berat melalui proses peradilan. Dan sekira ini adalah sangat berat, karena apa? Karena dari Baita tadi bahwa banyak sekali pelaku-pelaku yang masuk dalam lingkaran kekuasaan, dalam oligarki, sehingga mau tidak mau kita juga harus hitung-hitungan untuk kemudian ada target ke sana. Sekira itu, Mas Ega, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Saleh. Ya, Bapak Ibu, saya kira beberapa pertanyaan ditujukan ke Pak Amir dan Yati, dan tadi Mas Yana lebih soal kepada alternatif, salah satu alternatif penyelesaian karena daripada bolak-balik Jaksa Agung, Komnas HAM, mungkin lewat mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara, dan juga soal menjelaskan soal LPSK-nya. Silakan Pak Amir dan Yati untuk menjelaskan apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Jun sama dengan juga Mas Lilo dan juga Mas Saleh. Silakan. Siapa duluan? Ya. Nah, silakan Pak Amir. Iya, terima kasih responnya. Tadi semua sudah menyampaikan banyak hal ya. Saya sapa Pak Kabul dulu nih. Lama nggak bertemu Pak Kabul nih. Kalau dulu sering diskusi. Jadi begini, banyak hal tadi kita bicarakan. Ada yang sifatnya konseptual, lebih strategis, ada yang sifatnya technically lapangannya ya. Nah, saya ingin memformulasikan lagi begini. Persoalan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini kan mesti menjadi keputusan resmi formal kenegaraan, ya. Yang kita bicarakan itu gitu, bukan inisiatif individu atau kelompok di luar itu. Kalau itu kan dia berjalan sendiri, nggak ada urusannya dengan negara. Nah, tapi sikap bernegaranya bagaimana? Nah, ini yang tidak atau yang belum kita tuntaskan. Nah, makanya itu undang-undang mengatakan ada dua langkah yang bisa ditempuh, pengadilan atau di luar pengadilan. Itu undang 26 itu mengatakan begitu. Nah, karena ada satu langkah mengenai pengadilan, tentu Komnas HAM sebagai institusi negara mengerti dalam menjalankan kewenangannya itu dengan aturan-aturan yang ada. Salah satunya tentu seperti Mas Junedi sampaikan tadi, hukum administrasinya atau hukum acaranya harus dipenuhi. Itu sudah dipenuhi oleh Komnas HAM, gitu. Kita penuhi hukum itu. Nah, tapi ya ketika berprosesnya Jaksa Agung, ya, karena kalau undang-undang itu dibaca Jaksa Agung loh, bukan Kejaksaan Agung ya, Jaksa Agung ini individu yang ditunjuk oleh undang-undang, ya. Nah, Jaksa Agung selalu mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan dua alasan, ya. Satu adalah soal formil, yaitu apakah penyelidik Komnas disumpah atau tidak. Nah, dibilang kalau Komnas mengatakan begini, 3 peristiwa sebelumnya, nanti ada Pak Marzuki di sini, itu penyelidik Komnas tidak disumpah, itu maju ke pengadilan. Putusan pengadilannya apa itu soal lain, tapi itu maju ke pengadilan. Artinya apa? Sebelumnya nggak jadi masalah, mengapa setelah tahun 2003, 2004 ini jadi masalah? Itu di situ saya ingat dulu Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garud dan Sestra menyampaikan, loh kok jadi begini gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, dalam konteks hukum acara ini kita penuhi semua. Kan ada namanya petunjuk dari Jaksa Agung. Yang kami menerima petunjuk itu bukan dari Jaksa Agung. Ada satu tim siapa CSK-nya apa itu kita nggak tahu, itu petunjuknya ABCDF, ya kan? Nah, petunjuk itu setelah kita lihat, seperti tadi, karena ini penyelidikan pelanggaran HAM berat, bukan penyelidikan orang curi ayam, gitu kan, beda ini prosesnya, kita melihat hal-hal yang diminta oleh Jaksa Agung, sesungguhnya itu
itu adalah bebannya Jaksa Agung. Tidak bisa itu dibebankan kepada Komnas HAM. Kenapa? Karena kewenangannya diberi kepada Komnas HAM tidak bisa menjangkau itu. Nah, ini contoh saya kasih tahu, Mas Junaidi. Ini sederhana aja nih ya, permintaan Jaksa Agung. Ada saksi di Aceh, bersaksi kepada Komnas dalam bahasa Aceh, didampingi oleh tentu orang yang mengerti bahasa Aceh dan mengerti bahasa Indonesia. Permintaannya adalah, apakah orang itu memiliki sertifikat penerjemah bahasa Aceh ke bahasa Indonesia? Nah, setahu saya ini besar dalam konteks di Aceh, itu juga tahu. Saya nggak tahu di Aceh ada lembaga yang bisa memberi sertifikasi bahasa Aceh ke bahasa Indonesia. Nggak ada itu, kayak TOEFL-nya itu kan. Nah, bagaimana itu kita bisa penuhi yang kayak gitu? Nah, itu sudah contoh saja. Nah, jadi, suatu saya bertemu juga dengan Jampitsus, kita diskusi. Misalnya kalau tadinya pernah duduk bersama nggak, seperti Lilo tadi tanya, ya pernah duduk bersama. Nah, kita diskusi. Kan di situ dikatakan ada petunjuk dari jaksa atau jaksa memberi perintah kepada penyelidik untuk melakukan sesuatu. Saya bilang, kalau gitu saya minta deh, Jaksa Agung memberi surat kepada Komnas HAM sebagai penyelidik untuk menindaklanjuti itu. Jawabannya apa? Ya kalau nanti Komnas minta, kita telaah lagi. Wah, kalau gini kan mentah lagi, saya bilang. Ya kan? Nah, jadi ada hal itu. Jadi ujungnya apa? Bulet gitu. Karena membulet gitulah, jadi agak repot jadinya gitu. Jadi problemnya menurut saya bukan di hukum acara lagi. Ini udah beyond di hukum acara kalau kita bicarain. Nah, makanya itu tadi di awal saya sampaikan, Komnas yang saya bilang sendirian itu dalam menjalankan Undang-Undang 26 ini, Komnas sendirian ini, ya. Kenapa? Karena sebagai penyelidik dia tidak disupport secara maksimal oleh penyidiknya. Nah, yang lain juga tidak memberikan, ya, yang formal ya, lembaga-lembaga formal ya. Bahkan ada orang yang harus bersaksi dipanggil Komnas secara patut, ya, 3 kali nggak mau datang. Nah, persis seperti Pak Kabul tadi katakan, gitu. Nah, jadi inilah situasinya ini. Makanya belajar dari situasi seperti itulah tadi saya sampaikan, kita perlu membaca ulang, ya, kenyataan ini dengan kondisi baru ini. Bagaimana ini ke depan harus kita formulasikan. Sehingga apa? Tidak jalan buntu seperti sekarang ini. Ini saya katakan ini jalan buntu. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya ingin katakan bahwa memang kita perlu ya mengambil langkah ke depannya. Maka tadi saya senang waktu Yati mengatakan, apakah bisa, nah ini nanti kita bersama lah ini nanti ya, memformulasikan, apakah bisa kita mendorong satu political will dari Presiden tentang tadi itu, apa, tim khusus atau lembaga apa yang langsung di bawah Presiden untuk membuat supaya semua ini bisa berjalan kembali. Kenapa? Karena waktu Komnas HAM bertemu dengan Presiden tahun 2018, kita sudah sampaikan. Dan 2 kali Wakil Presiden datang ke Komnas HAM juga kita sampaikan apa langkah-langkah move on apa yang bisa dibuat gitu, sehingga kita bisa duduk bersama membicarakan itu. Nah, saya pikir itu respon saya. Nah, yang terakhir nih dari Lilo soal berkas di Jaksa Agung. Ya memang Jaksa Agung mengembalikan semua berkas ke Komnas HAM. Sehingga kami lihat lagi, ya kami kembalikan lagi ke Jaksa Agung. Nah, sampai hari ini bekas itu di Jaksa Agung. Diapakan di Jaksa Agung kita nggak tahu. Itu kita belum ada informasi. Nah, mungkin itu, Mas BK, respon saya terhadap Mas Junaidi, Mas Yana, Mas Lilo, sama Mas Saleh tadi ya. Terima kasih responnya. Mungkin ini diskusi kita ini awal ini mungkin nanti ini bisa jadi berkembang lebih banyak, dan kita di Komnas mungkin Mas BK nanti ajak teman-teman terus untuk bisa bertukar pikiran sehingga kita bisa memformulasikan apa yang disebut move on tadi oleh Mas Yana. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Amir. Saya beri kesempatan ke Yati karena ada beberapa pertanyaan ke Yati tadi. Silakan Yati. Iya, makasih Mas BK, Mas Junaidi untuk pertanyaan atau komentarnya tadi. Kami dalam konteks pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat, tentu bagi kami itu satu bentuk upaya untuk menghalangi keadilan bagi korban gitu ya. Dan itu dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang sebetulnya mandatnya kalau dalam Undang-Undang 26 adalah sebagai
penyidik dalam peristiwa pelanggaran HAM berat. Sehingga buat kami langkah ini relevan dan penting untuk memberi koreksi dan juga untuk membongkar yang sesungguhnya ini persoalan politik atau ini hanya persoalan ketidakmauan untuk membongkar kasus ini sehingga Jaksa Agung mencari alasan-alasan politis untuk tidak menindaklanjuti kasus ini. Nah, kalau kita lihat ke aturan yang ada misalkan jelas DPR itu bukan lembaga yang berwenang untuk menyatakan sebuah perkara itu sebuah pelanggaran HAM berat atau bukan. Mandat untuk menyatakan ada peristiwa pelanggaran HAM berat atau tidak itu ada di Komnas HAM sebagai penyelidik dan juga ada di Jaksa Agung sebagai penyidik untuk menentukan apakah sebuah perkara ini masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Nah, yang ditentukan oleh Pansus DPR pada saat itu adalah langkah politis dan bukan kapasitas dan kewenangan dari DPR untuk menyatakan sebuah peristiwa itu pelanggaran HAM berat atau bukan. Sehingga tidak bisa Jaksa Agung tanda petik menggunakan pernyataan atau kesimpulan atau rekomendasi DPR untuk berkelit tidak menindaklanjuti kasus ini gitu. Sehingga kami memilih untuk menggugat pernyataan tersebut gitu karena memang bertentangan dengan aturan yang ada. Dan yang lebih parah menurut kami adalah seharusnya sebagai pihak penyidik Jaksa Agung fokus pada mandat dan kerjanya untuk menyidik kasus ini, bukan sebaliknya justru mendelegitimasi perannya dan kewajibannya dengan merujuk pada keputusan lembaga politis gitu. Padahal lembaga politis itu tidak punya kapasitas, kemampuan dan wewenang untuk menyatakan sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat atau bukan. Itu kira-kira sehingga kami memilih untuk menggugat dan buat kami ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa hak-hak korban atau upaya-upaya korban akan terus berlangsung memberi koreksi kepada langkah-langkah yang salah yang dilakukan oleh negara. Kemudian tadi ada usulan soal tidak melalui mekanisme non-judicial kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau kalimat saya kurang tepat. Tapi buat kami tidak ada jalan tunggal, tidak ada pendekatan tunggal untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekali lagi kita harus sempatkan masalah ini dalam bukan hanya case by case, tapi ini ada persoalan yang melibatkan berbagai banyak faktor, situasi politik dan lain-lain. Dan kalau kita mau menempatkan prinsip-prinsip hak korban, tentu saja antara hak mereka untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, pemulihan, itu sesuatu yang komplementer, sehingga tidak bisa menurut kami korban atau penyintas dipaksa untuk memilih gitu, hanya karena ada kompromi-kompromi politik yang terjadi, bahwa korban mengerti ada situasi politik, ada persoalan-persoalan politis, iya, tetapi bukan berarti negara bisa memaksakan bagi korban untuk memilih hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah ini. Kami tetap pada posisi complementary atau saling melengkapi antara hak atas kebenaran, keadilan melalui pengadilan, pemulihan, dan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Terakhir dari Mas Yana, saya rasa Mas Yana kita bisa ambil pelajaran atau situasi dari soal ini, maksudnya dari soal pemberian medis dan psikososial untuk korban. Kami tahu LPSK punya kemauan, Komnas punya kemauan, tapi memang ada hambatan. Nah, mengapa tidak hambatan-hambatan itu kita jadikan saja semacam kertas posisi untuk mendorong perubahan kebijakan agar ada skema anggaran ataupun sumber daya yang cukup untuk menempatkan LPSK sebagai satu lembaga yang efektif gitu ya, dengan sekali lagi tetap bagaimana bantuan atau pemulihan itu diberikan mengacu pada pemenuhan hak korban yang lain, karena kalau dia dipisahkan dari hak atas kebenaran, keadilan dan seterusnya, maka akan sangat mungkin ini nanti akan jadi klaim sepihak negara menganggap sudah melakukan pemulihan, tetapi sebetulnya itu bukan dalam konteks pemulihan yang masuk dalam kategori prinsip-prinsip pemenuhan hak korban yang dia integrate dengan hak atas keadilan, kebenaran dan seterusnya. Karena ini juga yang jadi perdebatan di korban, jangan sampai ketika mereka mengakses kemudian negara dianggap sudah hadir gitu, padahal itu hanya hal kecil dari berbagai persoalan yang harusnya dipenuhi oleh negara terhadap situasi para korban saat ini. Begitu Mas Beka. Oke, terima kasih Yati. Bapak Ibu semua, kita sudah melebihi waktu 5 menit lah. Sebenarnya tidak panjang-panjang banget, tapi kita sudah hampir sampai di penghujung acara diskusi ini. Tapi saya mau membacakan ada beberapa pertanyaan, misalnya dari Mbak Christina Vera.
soal penyelesaian non-yudisial yang dulu dijanjikan oleh Menko Polhukam dari zamannya Pak Wiranto, apakah ini sudah ada update-nya atau tidak. Terus kemudian ada juga usul supaya sebaiknya para komisioner yang purna bakti dan kerja di isu-isu ini dan juga Komnas Perempuan diajak di webinar berikutnya agar kekuatan menyelesaikan kasus ini semakin terkonsolidasi. Saya kira saya bisa menjawab yang terakhir ini. Saya kira kita bisa nanti setelah COVID ini berakhir, kita perlu konsolidasi. Saya kira memang saya kira kontribusi dari Bapak Ibu semua yang pernah di Komnas HAM, terus kemudian di tempat lain, saya kira penting supaya kasus ini bisa selesai. Ada catatan penting juga saya kira tadi soal dari Yati dan Pak Amir, soal juga komite khusus di bawah Presiden. Saya kira ini juga jadi catatan penting. Di sini ada Bu Siti Ruhaini Zuhayatin dan Mugi juga dari kantor staf Presiden. Saya kira ini bisa dicatat supaya ada tindak lanjutnya setelah diskusi ini dengan sesuatu yang lebih konkret, terukur, dan juga realistis. Begitu. Artinya realistis ini dari memang bisa diwujudkan, dan yang kedua sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Nah, terakhir saya dalam kesempatan ini saya akan meminta Pak Ketua Komnas, Pak Ahmad Taufan Damanik, untuk memberikan kira-kira apa saja yang langkah yang sudah dilakukan oleh Komnas begitu terkait dengan misalnya koordinasi dengan Menko Polhukam dan bagaimana sikap Komnas terakhir ini dalam kasus penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Sekaligus juga ini jadi penutup begitu diskusi ini. Sebelum Pak Ketua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Pak Marzuki Darusman, Pak Amir, Yati, Mas Yunantio di Semarang, Mbak Ita Nadia di Jogja, dan Mas Andre, serta kontribusi dari Mas Yana, Pak Kabul, dan para penanya sekalian atas diskusi ini. Saya tidak akan memberi catatan panjang lebar karena nanti akan ada rekamannya, jadi bisa pelajari lebih jauh seperti apa diskusi kita sore ini, dan semoga juga menjadi penanda untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Ahmad Taufan Damanik, jadi bukan Pak Ahmad Taufik ya, tapi Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Silakan Pak Ketua, sekaligus jadi penutup. Belum ada suaranya, Pak Ahmad, Pak Taufan. Sudah? Oke. Oh, belum ada suaranya juga. Pak Taufan belum ada suaranya. Halo? Belum ada suaranya. Tidak terdengar. Bagaimana? Belum. Coba, Pak. Halo. Ya, sip. Ya, terima kasih. Saya kira saya pertama mengucapkan terima kasih pada seluruh pembicara, juga peserta ya. Poin karena waktu kita terbatas, saya langsung aja ke soal yang tadi koordinasi itu ya. Selain dengan Presiden tempoh hari, kita sudah bertemu dengan Presiden tahun 2018. Sebelumnya juga pernah secara khusus di dalam satu acara Hari HAM. Saya masih ingat saya bicara dengan Pak Presiden di Solo waktu itu dan menyampaikan juga harapan-harapan kita. Nah, selanjutnya ada 2 kali rekomendasi kepada 2 wapres ya, jadi Pak JK dan juga yang terakhir
melalui Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tujuannya kepada Presiden, tapi karena yang datang Wakil Presiden kita sampaikan kepada Wakil Presiden. Selanjutnya ada pertemuan koordinasi berkali-kali. Jadi sejak zamannya Pak Wiranto ya. Dengan Pak Wiranto terus terang ada beberapa kali pertemuan dan tentu saja kita harus dengan jujur mengatakan tidak ada hasilnya. Lebih banyak berkilah-kilah dan memunculkan gagasan-gagasan yang menurut kami tidak ada hubungannya dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Sehingga waktu itu dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya Komnas HAM dengan berat hati menolak untuk hadir lagi karena kami merasa bahwa tidak ada komitmen yang jelas. Kemudian setelah kabinet yang baru ada gagasan yang sama. Saya disampaikan langsung oleh juru bicara Presiden ketika bertemu di Istana Negara. Kemudian setelah itu langsung dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Saya dan teman-teman, Pak Amir, Pak BK, Bu Sandra, dan lain-lain bertemu beberapa kali. Ya. Ide dari kepresidenan adalah soal KKR. Komnas HAM tidak dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui. Dan pada waktu itu kami hanya menyampaikan beberapa pokok pikiran saja. Pertama, kita katakan, Komnas tetap pada prinsipnya ingin penyelesaian ini bisa tidak hanya dalam satu jalan. Ya. Jadi KKR jangan ditafsirkan bahwa berarti only one way, yaitu non-judicial. Tidak begitu kita bilang. Kita minta kalaupun ada KKR, bisa dalam KKR itu atau mungkin yang lainnya, tetapi judicial tetap juga harus jadi satu pertimbangan. Yang kedua kami katakan pada waktu itu, kalau ada ide KKR ataupun apa nanti dibuat namanya, maka dia harus berdasarkan kepada satu alas hukum yang kuat. Ini bukan satu kebijakan yang kemudian tidak terlalu kuat dasar hukumnya. Itu prinsip yang kedua yang kami sampaikan. Ketiga, kami sampaikan bahwa prinsip KKR sebagaimana yang kita ketahui, misalnya ya harus mengungkapkan kebenaran, keadilan, dan lain-lain itu harus ditempuh. Jadi tidak seperti yang selama ini ada kecenderungan menggunakan nama-nama sejenis KKR ini, tapi maksudnya adalah untuk kemudian katakanlah gulipat selesai begitu. Kita tidak katakan tidak. Pak Menko, kita mau kalaupun itu diambil, dia harus dengan prinsip-prinsip yang jelas. Dan yang tidak kalah pentingnya kami sampaikan bahwa itu Presiden atau pemerintah harus mendengarkan suara korban. Jadi suara Komnas hanya satu bagian. Yang paling penting adalah mendengarkan suara korban, apa sebetulnya yang mereka maui kalau seandainya Presiden datang dengan gagasan KKR atau yang lainnya. Tapi sekali lagi kami katakan, apapun gagasannya, ia tidak menutup atau memastikan hanya satu jalan. Bisa judicial, non-judicialnya silakan, tapi tidak bisa dalam arti satu menghilangkan yang lain. Kemudian prinsip-prinsip yang tadi kita sebut dengan prinsip KKR, dan yang terakhir soal tadi mendengarkan suara korban. Sudah ada beberapa kali pertemuan, tapi belakangan ini agak terkendala, apalagi dengan adanya COVID, belum ada pertemuan lagi. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan rekan-rekan sekalian, ya, suara yang kuat dari rekan-rekan masyarakat sipil, para alumni Komnas HAM, tokoh-tokoh intelektual, saya kira apa yang sudah mulai didialektikakan di antara Komnas HAM dengan Menko Polhukam mewakili dari Istana Presiden itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak BK, saya kurang lebih itu. Tadi yang lain-lainnya sudah secara komprehensif disampaikan oleh Pak Amir, itu yang menjadi policy dari Komnas HAM. Ya. Sekarang masih ada satu berkas lagi, hampir selesai, Aceh, dan satu berkas lagi Aceh juga, itu masih sekitar 40%. Jadi kira-kira lebih nanti mungkin akhir tahun ini, insya Allah itu akan ada 2 berkas, jadi 15 berkas. Sekarang kan 13. Terima kasih Pak BK. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua atas ininya. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada semua pembicara, para komisioner yang lain, Pak Ketua, Bu Sandra, dan juga para peserta dari diskusi ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan memberi gambaran soal bagaimana kasus-kasus ini statusnya dan juga bagaimana alternatif penyelesaiannya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini, dan terakhir saya terima kasih kepada para panitia yang sudah mewujudkan diskusi ini, sehingga dari tadi ada sekitar 80 orang lebih ikut diskusi ini dari berbagai daerah, ada yang dari Karawang, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana juga, saya membaca satu persatu kemarin diskusinya. Semoga ini bisa menyebar kemana-mana.
Terima kasih. Selamat menyiapkan buka puasa bagi yang berpuasa. Selamat beristirahat bagi yang ingin istirahat. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.